Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tunjuk perasaan. Perlukah kita melakukan tunjuk perasaan ini dalam hidup kita, khususnya dalam kehidupan rohani kita? Firman Tuhan di dalam Mika 3 ayat 8 mengatakan, "Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya." Saudara, bacaan kita hari ini menarik kalau kita membaca keseluruhannya dalam buku Mika 3 ayat 1 hingga 12. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Mika menentang atau menegur para pemimpin bangsa Israel, khususnya Yakub. Mengapa? Bagaimana dia lakukan? Apa tujuannya? Ada sebuah ilustrasi. Bayangkan ada seorang pemuda berjalan tanpa selipar atau alas kaki dan melakukan tunjuk perasaan di depan umum, di depan masyarakat. Dengan penuh emosi dia memberitahu semua orang untuk berduka karena masa penghukuman Tuhan akan segera tiba. Dia, pemuda itu, menyampaikan kritikan pedas kepada para pemimpin negara dan agama. Saudara, menjadi pertanyaan, apakah Anda merasa kagum atau justru mengejek pemuda ini? Kembali kepada bacaan kita hari ini. Sebab atau alasan Mika, nabi yang melakukan tunjuk perasaan, memberi kesan kepada kita pastinya. Dia sendirian, bukan ikut-ikutan dalam tunjuk perasaan yang tidak jelas. Dia bukan mencari perhatian karena agenda politik tertentu. Mika meratap. Lihat pasal 1 ayat 8. Karena sedih melihat perilaku bangsanya, ia mendukakan hati Tuhan dan mengajak semua orang turut gelisah dengan keadaan itu. Bagaimana orang boleh dengan santai melihat hal-hal yang jahat tanpa merasa terganggu? Nabi Mika memiliki kesadaran bahwa roh Tuhan sangat tidak senang dengan keadaan bangsanya. Roh Tuhan tidak hanya menggelisahkannya, tetapi mendorongnya untuk tidak tinggal diam, memberinya kekuatan untuk bicara di depan umum. Ayat 8, bangsanya harus berpaling atau kembali kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Roh Tuhan tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Dia memberikan kita pengertian dan kebenaran dan dengan terang-terangan menunjukkan pelanggaran. Mungkin hari ini dia juga sedang menegur kita. Hari ini mungkin Roh Kudus sedang menegur kita, menggelisahkan kita karena merasa hidup tenang-tenang saja di tengah lubang dosa. Mungkin Tuhan menghendaki kita bertindak dan mengupayakan sebuah perubahan di tengah lingkungan tempat tinggal kita. Maukah kita mendengarkannya? Bersediakah kita dengan rendah hati memohon pengampunan dan tuntunan Tuhan, baik untuk diri sendiri maupun community kita? Saudara, kita jawab dari diri kita sendiri. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk merasa terpanggil seperti Mika, untuk melakukan bahagian kita, memberikan kesadaran kepada diri kita sendiri dan orang lain supaya apa? Datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mungkin boleh lakukan. Itu makanya mari kita menyerahkan hidup kita. Kita datang pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memanggil orang kembali kepada Tuhan, bertobat, datang dengan pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena pagi ini sekali lagi kami disedarkan untuk datang bertobat kepada Tuhan karena kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas penyedaran Tuhan, panggilan Tuhan pada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.